dalam kehidupan saudara dan saya, yang tersisa adalah antara saya dengan Tuhan. Yang tersisa adalah saudara dengan Tuhan. Istrimu, suamimu tidak akan bisa mengerti kamu. Saudara-saudara pun tidak akan bisa mengerti kamu. Dan di saat seperti itu, saudara, kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan baik dan benar, kita akan marah-marah sama Tuhan, kita akan protes sama Tuhan, kita akan ngomel sama Tuhan, dan terakhir kita akan tinggalkan Tuhan. Bagaimana caranya kita mengenal Tuhan, saudara? Kita lihat ya ayatnya, saudara. Ayat yang ke berapa? Ayat yang kelima, saudara. Sudah ketemu ayat yang kelima? Saya bacakan ya. Ayat yang kelima sampai yang ke-8. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan bukti Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. Sampai di situ. Ini berbicara mengenai Alkitab, saudara. Firman Tuhan itu diturunkan dari generasi kepada generasi, ya, dari generasi bangsa Israel diturunkan sampai dengan sekarang, dan sekarang ini ada di tangan kita semua. Amin, saudara. Sekarang Alkitab ada di tangan kita semua. Tujuannya untuk apa? Tujuannya ayat yang kelima. Coba perhatikan. Supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian. Tujuannya adalah supaya kita semua mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa ini, saudara, BIMK itu diomong begini, saudara, ayat yang ke-6. Supaya angkatan berikutnya mengenalnya. Ya. Nyanya itu besar, saudara, mengenalnya. Artinya kita kalau tidak ada Alkitab firman Tuhan, saudara tidak akan bisa mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Ya. Saudara tidak akan bisa mengenal Alkitab ini dengan baik dan benar. Bagaimana caranya kita bisa mengenal Tuhan dengan baik dan benar? Melalui firman Tuhan. Kita buka di Ulangan pasal yang ke-6. Ulangan pasal yang ke-6. Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 9. Ini satu konsep yang saya ingin perkenalkan kepada kita semua mengenai menikmati firman Tuhan. Ya. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-6 sampai ke-9. Nanti kita akan kembali kepada Mazmur tadi, saudara. Apa yang Ulangan ayat 6 sampai 9? Apa yang aku perintahkan kepadamu pada hari ini? Haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jadi ayat ini mengajarkan di Perjanjian Lama, Tuhan itu mengajarkan, itu perintah Tuhan itu kamu pasang di mana? Pasang di tangan kita, harus diajarkan berulang-ulang. Saat engkau duduk di rumahmu, saat engkau sedang berjalan, harus diajarkan itu berulang-ulang, bahkan diikatkan pada tangan kita sebagai lambang di dahi.
dan menuliskannya di tiang pintu rumah. Artinya begini saudara, Tuhan itu lagi ngomong sama bangsa Israel. Firmanku itu harus menjadi bagian hidupmu sehari-hari. Firman Tuhan itu harus menjadi bagian hidup saudara dan saya sehari-hari. Jadi Alkitab firman Tuhan itu bukan hanya saudara bawa dan baca saat hari Minggu, ya, atau saudara baca di pagi hari atau malam hari, tidak. Tapi kita baca di sini diperintahkan untuk kita menikmatinya sepanjang hari. Di saat engkau duduk, engkau berjalan itu diulang-ulang. Artinya diajarkan untuk apa? Sepanjang hari hidup kita tidak terpisahkan dengan firman Tuhan. Ini yang diajarkan oleh Tuhan di dalam perjanjian lama. Ya, artinya Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel untuk menikmati firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan itu bagian hidup saudara sehari-hari. Siapa di sini yang setiap hari sudah membaca firman? Ya, amin. Yang lain belum. Ya, ayo belajar saudara. Ya, belajar. Kita semua masih belajar. Ingat, kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan baik dan benar, saya jamin 100% saudara akan pergi. Ya. Kalau saudara tidak mengenal Tuhan, saya jamin saudara akan pergi. Setiap kali saya disuruh khotbah dalam kondisi sakit seperti ini, saya cuma berpikir, ini mungkin khotbah saya yang terakhir. Karena orang sakit kanker tidak ada yang tahu, ya kan? Bisa itu pulang tiba-tiba kankernya meledak, wah, banyak. Besoknya dikabarin, Pak Arianto sudah pulang ke rumah kondisi, tidak ada yang tahu. Jadi saya selalu gunakan setiap kesempatan saya ketemu orang untuk mengingatkan, ayo kenal Tuhanmu dengan baik. Supaya apa? Supaya saudara tidak terbunuh. Jangan sampai nanti kalau kita dari sana, saudara protes sama saya. Oh, Ari, Anda nggak pernah cerita mengenai hal ini sama saya. Sorry ya, saya nggak cerita sama saudara. Saya sudah sampaikan apa yang Tuhan tahu pada kami. Sekali lagi saya katakan bahwa saudara akan terhilang kalau saudara tidak mengenal Tuhan dengan baik. Saya bukan menakut-nakuti, tapi ini firman Tuhan yang memang harus disampaikan. Kalau saudara kenal Tuhan dengan baik dan benar, mau masalah apapun juga menimpa saudara, saudara tidak akan meninggalkan Tuhan. Kalau saudara baca Alkitab, saudara, ngeri. Dikatakan di akhir zaman itu banyak orang akan murtad. Saudara tahu arti kata murtad? Arti kata murtad itu apa ini? Tadinya ikut Tuhan, ini dia berbalik ketika ikut Tuhan. Banyak orang akan murtad. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Saudara perhatikan firman Tuhan itu. Kita harus masuk, saya berdoa jemaat di Diri dibikin oleh kita PLT ini, membawa setiap umatnya untuk bertumbuh mengenal Tuhan, supaya apa? Supaya kita masuk di golongan yang sedikit yang dipilih. Jadi saudara, selesai dari tempat ini tugas saya sudah selesai. Artinya saya sudah selesai menyampaikan apa yang harus saya sampaikan. Saudara harus kenal Tuhanmu dengan baik dan benar melalui Alkitab firman Tuhan. Karena kalau tidak, saudara akan gampang jadi orang yang kecewa sama Tuhan, orang yang marah sama Tuhan, orang yang ngomel sama Tuhan, orang yang berkata, wes ya Tuhan yang mana, nggak pakaikan yang Tuhan. Ya, jadi saudara belajar jangan tegang, saudara jangan tegang. Jangan tegang, saudara. Saya nggak lagi marah-marah, saudara. Tapi saya
menyampaikan apa yang ada di dalam hati saya yang Tuhan tahu pada masa. Kita harus belajar untuk mengenal Tuhan dengan baik. Bagaimana caranya? Alkitab sudah mengajarkan berulang-ulang suruh mengajarkan, artinya apa? Itu menjadi gaya hidup saudara dan saya sehari-hari. Kalau saya tanya gini, saudara, Alkitab di tangan saudara itu ada atau tidak ada? Siapa di sini yang nggak punya Alkitab? Nggak ada kan? Semua orang punya Alkitab kan? Siapa di sini yang membaca Alkitab setiap hari? Sedikit sih. Ya tadi yang mengatakan. Ayo kita belajar saudara. Ya, ketika kita punya Alkitab, baca itu. Caranya gimana? Nikmati setiap hari. Jadikan bagian hidup saudara setiap hari. Ini perjanjian lama ngomong begitu. Sekarang kita lihat apa yang diomong perjanjian baru. Perjanjian baru ngomong begini saudara. Kita buka di dalam 1 Petrus 2 ayat yang kedua. 1 Petrus 2 ayat yang kedua. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah ini ayat ini mengajarkan begini saudara. Kalau di dalam bahasa, kalau di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni, yaitu firman Allah. Ya ada keterangannya, yaitu firman Tuhan, the word of God. Saudara tahu Alkitab mengajarkan kita supaya kita menikmati Alkitab sama seperti seorang bayi menikmati air susu yang murni. Saudara tahu sehari bayi itu minum air susu berapa kali saudara? Ayo dulu yang masih bayi, ini ingat nggak ini? Bayi itu, kamu waktu bayi kan? Ada yang ingat atau ada yang baru punya bayi? Punya bayi dalam sehari berapa? Setiap saat ibu ya, bisa 8 sampai 12 kali bisa ya sehari ya. 8 sampai 12 kali, bayangin saudara, dalam sehari bayi itu minum air susu yang murni 8 sampai 12 kali dalam sehari. Nah ini Alkitab mengajarkan kepada kita, Tuhan itu ngajarin gini. Inginilah firman Tuhan, nikmatilah firman Tuhan seperti seorang bayi menikmati air susu yang murni. Saudara bisa tangkap firman ini? Artinya bayi itu tidak bisa terpisahkan dengan air susu yang murni. Betul ya Bu ya? Coba kalau nggak dikasih ASI, kira-kira bayinya teriak-teriak nggak? Nangis, teriak-teriak. Bayinya nangis teriak-teriak. Begitu dikasih air susu yang murni, begitu dikasih ASI, bayinya langsung diam. Betul ya ini ya? Waktu itu kamu masih kecil kan gitu juga ya? Nah, Alkitab mengajarkan kepada kita nikmati firman Tuhan. Alkitab sama seperti bayi yang baru lahir. Pak, ya nggak mungkin apa aku bisa menikmati segitu. Saya kan sibuk. Kebanyakan kan alasannya begitu ya saudara ya. Sekarang saya mau tanya, dalam sehari bro punya handphone? Dalam sehari bro punya handphone saudara handphone bro berapa kali? Gak terhitung. Setiap kita punya handphone kan? Dalam sehari kita punya handphone kita berapa kali saudara? Survei itu membuktikan seseorang melihat menengok handphonenya dalam smartphone ini 50 sampai 75 kali. Survei membuktikan seperti itu. Sekarang ada aplikasi canggih di handphone yang terbaru, namanya apa ya? Dalam bahasa Indonesia kesejahteraan handphone. Dalam bahasa Indonesia aku lupa. Itu kita bisa tahu kita ini dalam sehari buka aplikasi apa aja itu ketahuan di situ. Dalam sehari saudara bisa itu
apa sih? Nanti saya lupa namanya. Cuma aplikasi itu ada di handphone yang terbaru. Saudara begitu klik itu ya saudara, nanti bisa ketahuan. Saudara buka Instagram sekian jam, saudara buka YouTube sekian jam, saudara buka ini sekian jam, saudara buka itu sekian jam, itu bisa ketahuan. Nah, kalau saudara punya aplikasinya itu bawaan handphone ini. Saudara buka saja. Berapa lama saudara membuka Alkitab yang ada di handphone saudara? Kalau kita berkata, aku sibuk, tapi ternyata kita masih bisa buka handphone kita 50 sampai 75 kali dalam sehari. Entah saudara lihat YouTube, entah saudara lihat sosmed, entah saudara lihat yang lain, online yang lain. Jadi sebetulnya kita sibuk nggak saudara? Hanya Alkitab bukan menjadi bagian yang penting dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita masih belum suka menikmati Alkitab dari handphone, kalau itu penting bagi saudara, ya, kalau Alkitab itu penting bagi kita semua, maka kita akan menyempatkan waktu untuk membuka Alkitab itu. Sesuatu yang penting, sesibuk-sibuknya saudara, kalau itu penting bagi saudara, saudara pasti akan meluangkan waktu untuk melihatnya. Nah, hari ini, ayo kita rubah mindset itu. Alkitab itu menjadi hal yang penting bagi hidup saudara dan saya. Resikonya apa sih kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan baik dan benar? Nanti kita akan balik ke Mazmur 78. Di situ dengan jelas diceritakan bagaimana orang yang tidak mengenal Tuhan dengan baik. Nah, dari ayat ini saudara, dari dua ayat ini, dari Ulangan sama dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Petrus ini saudara, Tuhan lagi ngajarin ini, jadikan Alkitab firman Tuhan itu bagian hidup saudara sehari-harinya. Bagian yang tidak terpisahkan dari hidup saudara sehari-hari. Saudara, saya bisa kuat karena ada Alkitab firman Tuhan. Kalau tidak ada Alkitab firman Tuhan, saudara, saya sudah stres, benar saudara. Karena gini, kanker darah yang saya alami itu menyerang saraf saya, menyerang tulang saya. Jadi ini saya pakai obat saudara. Tadi naik mobil sama Pak Gampang, begitu kena obat, aduh, masuk cenut di belakang sampai ke kepala saudara. Terus dia nyerang ke saraf. Nyerang ke saraf pun bikin kayak orang bingung gitu, kayak orang apa ya? Kayak orang putih gitu. Terus obat yang saya minum setiap hari, obat kemonya itu saudara, itu pengaruhnya ke saraf. Jadi saya jadi kayak orang, saya kalau dikasih 3 kerjaan di depan saya jadi agak bingung gitu ya. Jadi misalkan saya harus lakukan buka laptop, buka handphone, atau pakai kacamata gitu ya. Itu dalam waktu yang bersamaan bisa-bisa saya bingung yang mana dulu yang harus saya lakukan. Nah, dalam kondisi seperti ini saudara, saya belajar satu hal. Saya menikmati Alkitab firman Tuhan ini saudara, menjadi kesukaan kenikmatan di dalam diri saya. Ketika saya sudah mulai bingung, saya sudah mulai panik, saya sudah bawaannya udah emosi aja, bawaannya udah jengkel aja. Kenapa? Karena badannya sakit, pikirannya kacau, rasanya pengen marah aja. Saya kalau ini bacot gitu kan yang berbeda. Rasanya pengennya itu berantem sama orang gitu ya. Saya ambil Alkitab. Saya nikmati firman Tuhan setiap hari. Makanya di handphone saya ini ada Alkitab. Dan saya nikmati Alkitab ini saudara setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Begitu ada waktu saya tidak biarkan pikiran saya kosong melayang kemana-mana. Saya nikmati firman Tuhan. Saya baca Alkitab. Itu membuat pikiran saya jadi tenang lagi dari betul. Saudara coba ya, ketika saudara lagi bingung, lagi panik, lagi mengalami masalah, tidak tahu apa yang harus dilakukan, ya loh, suami tidak bisa diomongin, entah masalah ekonomi, entah masalah kesehatan, atau masalah apapun juga, yang membuat saudara bingung, panik, dan tidak tahu harus apa lakukan.
Saudara duduk diam, ambil Alkitabmu, baca Alkitabmu. Saya jamin 100% saudara. Pikiran saudara akan jadi tenang. Ketika pikiranmu tenang, kita bisa ambil keputusan dengan baik. Saya kalau nggak ada Alkitab saudara, saya nggak stres. Saya mungkin jadi orang yang emosional. Istri saya jadi, kalau orang yang mendampingi orang yang sakit, biasanya pendampingnya yang menderita. Kenapa? Karena orang yang sakit biasanya banyak pola, bikin emosi, bikin jengkel dan lain sebagainya. Tapi di sini saya belajar, istri saya bisa tetap tersenyum dengan gembira. Saya hari ini tidak bisa hadir di sini. Ya, teman-teman kalau ketemu sama istri saya dari sahabat, kamu itu kok ketawa-tawa aja, suamimu sakit kanker kok kamu ketawa-tawa aja. Tapi setiap suamiku aja ketawa-tawa aja, suamiku ya juga gak bingung. Jadi saudara, firman Tuhan harus jadi makanan kita sehari-hari, supaya saudara bisa mengenal Tuhan yang baik. Kita kembali ke Mazmur yang tadi. Kita lihat apa yang terjadi kalau orang itu tidak mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Mazmur 78, ya dong. Ayat berikutnya, ayat yang ke-7, 8. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Jadi ketika kita menikmati firman Tuhan setiap hari, menikmati firman Tuhan setiap saat, saudara. Gimana sih caranya menikmati firman Tuhan? Baca aja. Saya sering kali ditanya gitu sama teman-teman. Saya kalau baca Alkitab tidak ngerti. Bocor aja bisa Alkitab. Baca aja udah. Sikat terus gitu. Ya mungkin ada beberapa orang yang punya konsep yang berbeda dengan saya. Tapi saya punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan beberapa teman yang selama ini bersama-sama dengan saya, ya, mereka mengalami pemulihan di dalam hidupnya ketika mereka menikmati firman Tuhan dengan luar biasa. Ada satu teman yang sampai saat ini kita lagi terus gitu. Dia mengalami yang namanya anxiety. Saudara tahu anxiety? Anxiety itu orang yang khawatirnya tinggi, takutnya tinggi, ya, cemasnya tinggi gitu. Nah, akhirnya setiap hari kita baca Alkitab sama-sama. Saya meluangkan waktu sama dia, setiap hari saya baca Alkitab sama dia. Dia nggak ada di Balikpapan, dia di kota yang lain. Jadi setiap malam sore kita telepon-teleponan. Saya telepon, saya baca satu ayat, dia baca ayat berikutnya. Dia baca ayat berikutnya, saya baca ayat berikutnya. Setiap hari kita baca itu. Dan saya selalu ajari dia, jangan cuma malam ya kamu menikmati firman bersama dengan saya. Sehari-hari dalam hidupmu, ketika kamu muncul anxiety dalam hidupmu, kekhawatiran, ketakutan itu muncul dalam hidupmu, ambil Alkitab, baca itu Alkitab, maka kekhawatiran, ketakutan, kecemasan itu pelan-pelan akan hilang. Dan betul saudara, puji Tuhan, sekarang dia sudah dipulihkan. Ya, sekarang dia sudah dipulihkan. Ada orang yang nggak bisa tidur. Saya ajarin untuk apa? Dan sama kita. Orangnya akhirnya bisa tidur. Ya. Ya. Nah, kalau kita menikmati firman Tuhan setiap hari, ini yang terjadi. Mereka akan menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan akan naik. Imannya kepada Tuhan akan naik. Ya. Terus yang berikutnya apa? Dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah. Tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Maksudnya gini. Manusia hidup itu dikuasai oleh pikiran alam bawah sadarnya. Ya. 88% hidup kita itu dikuasai oleh alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu contohnya gini. Kalau saudara pulang ke rumah dari sini ke rumahmu, ya toh, ke rumah saudara, saudara perlu mikir nggak saudara? Bro yang pakai baju merah, baju hitam, perlu mikir nggak mau pulang ke rumah? Jalannya perlu mikir nggak? Kan langsung otomatis gitu aja kan jalan kan? Ya kan? Kenapa? Karena sudah biasa saudara. Saudara nggak perlu mau pulang ke rumah dari sini. Kalau saudara sudah biasa pulang pergi dari sini ke rumah gitu ya. Saudara nggak perlu buka GPS saudara.
Ya kan? Saudara nggak perlu mikir pulangnya lewat mana ya, nggak perlu. Kenapa? Karena itu sudah ada di alam bahwa saudara kan dengan otomatis pulang ke situ. Nah sekarang pertanyaannya gini, alam bawah sadar kita itu dibangun dari kebiasaan-kebiasaan yang kita bangun setiap hari. Nah, kalau kebiasaan tiap harinya kita isi pikiran ini dengan firman Tuhan, maka ketika tekanan hidup masuk dalam hidup saudara, yang muncul adalah firman Tuhan. Alam bawah sadar saudara 88% itu dikuasai oleh firman Tuhan, maka yang akan muncul ketika saudara menghadapi masalah adalah firman Tuhan yang akan menguatkan hidup saudara dan saya. Tapi kalau alam bawah sadar saudara isi dengan YouTube, saudara isi dengan IG, kebiasaan tiap hari melihat seperti itu, sosmed gitu ya. Saudara tidak pernah menikmati firman Tuhan, jangan heran ketika saudara mengalami masalah, tantangan yang muncul apa? Sosmed, YouTube, IG, wah segini, apa? Suaminya dicerain, wah si ini istrinya dipukul, misalnya. Maka ketika masalah muncul, yang akan muncul adalah nilai-nilai yang saudara tanam dalam kehidupan saudara setiap hari. Kalau kita setiap hari mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, maka nilai-nilai yang akan muncul ketika masalah menekan hidup saudara dalam firman Tuhan. Saya pernah cerita di sini kan, kecap kalau ditekan keluarga apa sih? Kalau kecap ditekan keluarga apa? Kecap, susah banget. Kalau kecap ditekan keluarnya apa saudara? Kecap. Kalau odol ditekan keluarnya apa bu? Odol. Masalahnya di apanya saudara? Isinya. Kalau odol diisi kecap, yang keluar apa saudara? Kecap. Sama seperti hidup kita. Pikiran saudara, hati saudara. Kalau saudara isi dengan firman Tuhan, maka ketika masalah menekan hidup saudara, maka yang akan muncul adalah apa saudara? Firman Tuhan. Jadi jangan heran, jangan pernah minta di Tuhan, aku ini kok protes terus sama kamu ya, marah-marah sama kamu terus ya. Aku mau imanku mau main turun terus ya sama kamu ya Tuhan. Aku kok rasanya imanku itu gak kuat-kuat ya saudara. Pertanyaannya cuma gampang. Apa yang saudara isi setiap hari dalam hidup? Apa yang saudara isi dalam pikiran dan hatimu setiap hari? Itu akan menentukan kualitas iman saudara dan saya. Nah ini yang terakhir. Ayat yang ke-8. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Ini yang akan terjadi saudara. Ketika saudara tidak menikmati firman Tuhan setiap hari, maka saudara akan menjadi tipikal orang yang suka memberontak, pendurhaka, yang tidak tetap hatinya, dan yang tidak setia jiwanya. Kalau dalam bahasa Indonesia masa kininya bilang begini, supaya mereka tidak seperti nenek moyang mereka yang suka memberontak dan mendurhaka, angkatan yang goyah imannya dan tidak setia kepada Allah. Jadi pagi hari ini kita belajar, kalau saudara ingin iman saudara tetap kuat, isi dengan firman Tuhan setiap hari. Nikmati Alkitab firman Tuhan setiap hari. Rubah konsep bahwa Alkitab ini hanya buku yang saya bawa pada waktu hari Minggu atau pada waktu pagi hari saya baca, setelah itu saya tidak baca. Rubah konsepnya menjadi apa? Alkitab ini bagian hidup saudara yang tidak terpisahkan setiap hari. Saya kalau lagi nyetir di Balikpapan, saya taruh Alkitab ini di tempat rujukan handphone.
Ketika antrian panjang, lampu lalu lintas antrian panjang gitu, biasanya kan orang ngomel, oh antriannya panjang, macet. Saya enggak, saudara. Saya buka handphone saya, ini saatnya saya menikmati firman-Tuhan. Saya baca Alkitab seberapapun saya dapat baca. Makanya saya baca Alkitab supaya berurutan. Nah, banyak pertanyaan gimana caranya menikmati Alkitab? Ya nikmati aja, ambil aja itu Alkitab terus baca. Ya itu cara menikmati. Mulai dari mana? Terserah mau saudara mulai dari perjanjian baru, perjanjian lama. Cuma saya sarankan selalu dari perjanjian baru. Saya nikmati dulu, saya baca berurutan. Jadi ketika lagi antri gitu, atau ketika lagi di nunggu makanan luar di restoran, atau lagi nunggu apa di toko gitu ya, nunggu customer atau apa, saya pakai waktu itu untuk saya nikmati firman Tuhan. Karena saya tahu ini obat saya. Ini obat saya yang membuat saya bisa menjadi kuat menghadapi tantangan hidup. Saudara pengen kuat? Saudara pengen tidak goyah imannya? Saudara pengen tidak jadi orang yang suka memberontak? Orang yang suka memberontak itu harus ngomel sama Tuhan. Dikit-dikit ngomel sama Tuhan, dikit-dikit ngomel sama Tuhan. Itu tandanya saudara tidak mengenal Tuhan. Jadi kalau saudara mau mengenal Tuhan, nikmati firman Tuhan setiap hari. Saudara akan kenal Tuhan dengan baik. Amin. Siapa yang mau mempraktekkan firman Tuhan? Siapa yang mau menikmati firman Tuhan? Loh, yang lain masih belum mau. Itu ya Tuhan. Aku udah capek. Udah nggak tahu lagi harus ngomong apa. Roh Kudus yang bekerja dalam hati saudara. Ya, biarkan Tuhan yang bekerja dalam hati saudara. Ya, saudara menikmati firman Tuhan. Apa yang harus saya sampaikan sudah saya sampaikan. Tuhan mau berdoa. Bisa lainkan lagi ya. Mari kita bagi diri saudara.
masalah kok sepertinya nggak selesai sekali. Tuhan saya itu juga Tuhannya saudara. Coba saudara tanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang kau inginkan di tengah-tengah masalah yang sedang saya hadapi? Lalu buka Alkitabmu, mulai nikmati firman Tuhan, dan izinkan Tuhan berbicara melalui firman Tuhan. Saya percaya bahwa Dia Bapa yang baik. Kalau Tuhan izinkan saudara mengalami pergumulan masa, saya percaya Dia punya rencana yang luar biasa atas hidup saudara. Saya percaya ketika saya menghadapi sakit multiple myeloma kanker, saya percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa. Makanya saya mau tanya Tuhan, apa yang kau kehendaki untuk aku lakukan di tengah-tengah saya sakit kanker dalam multiple myeloma. Dan Tuhan tunjukkan. Saat ini kalau saudara sedang dalam pergumulan, dalam masalah, saudara tidak sendirian. Ada Tuhan yang sayang dengan saudara. Dia Bapa saudara. Sekarang tugas saudara adalah apa? Mendengar suaranya. Kenali Tuhan. Dengar suaranya. Dengar firman-Nya. Maka Dia akan memberikan petunjuk apa yang harus kita lakukan. Saudara tidak sendiri, saudara ada Tuhan. Yang kedua, saudara punya komunitas, yaitu gereja ini. Maka saudara bisa ditutup, didoakan, dikuatkan. Tapi jangan hanya puas ketika saudara didoakan oleh pendeta saudara. Saudara harus belajar untuk mendengar Tuhan secara pribadi. Buka firman-Mu, tanya sama Tuhan. Buka Alkitabmu, tanya firman sama Tuhan. Tuhan pasti akan jaga. Siang hari ini, kalau masih ada saudara yang dalam perkumpulan yang berat dan saudara berkata, aku tidak tahu jalan keluarnya, aku buntu, aku bingung. Saudara ada komunitas berbagai yang berdoa. Tapi saudara jangan bergantung sama orang lain. Kekuatan iman saudara itu adalah urusan saudara dengan Tuhan. Bukan saudara dengan pendetamu, tapi urusan engkau dengan Tuhanmu. Itu urusan iman. Siang hari ini kalau ada yang masih perlu didoakan, saudara boleh angkat tangan. Kalau saudara masih berkata aku tidak bisa menanggungnya sendiri, aku perlu dukungan dari saudara-saudara. Saudara boleh maju ke depan sini. Nanti Pak Pendeta kita akan berdoa buat saudara. Yang masih membutuhkan dukungan dari saudara seiman, komunitas di gereja ini, saudara boleh maju ke depan. Jangan malu. Jangan malu. Silakan. Silakan, kalau masih ada yang perlu didoakan, saudara boleh maju ke depan. Saya akan berdoa supaya saudara menjadi pribadi yang kuat. Berikutnya, bukan saudara yang akan didoakan, tapi saudara yang akan mendoakan saudara yang lain. Karena itu saudara kesulitan. Masih ada lagi saudara yang mau maju ke depan untuk didoakan. Oke, kalau sudah nggak ada, saya minta tolong Pak Pendeta, Pak Pendeta,
Haleluya. Berikan pujian segala berkat. Haleluya. Segala berkat
nantinya. Mengalami engkau dalam hidup ini. Terima kasih. Jika dimana kami sudah bicara ini dan tidak tersiap dan kami semua kita supaya kita kami kami yang membuatkan supaya kita hidup. Terus kita lakukan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak untuk siang hari ini. Kalau kami boleh mendengar firman, belajar firman. Saat ini Bapak, aku berdoa untuk setiap umatmu yang ada di tempat ini. Biarlah umatmu di tempat ini terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau, bertumbuh di dalam mengenal pribadi-Mu yang luar biasa, bertumbuh di dalam mencintai firman-Mu. Sehingga karakter kami dari kami diubahkan menjadi serupa dengan Engkau ya. Oh terima kasih ya Tuhan. Engkau belum selesai atas umat-Mu di tempat ini. Engkau punya perkara-perkara yang luar biasa atas umat-Mu di tempat ini. Setiap orang yang beribadah di tempat ini akan dibawa untuk mengenal pribadi-Mu, mengalami Engkau dalam hidupnya. Hidupnya akan semakin diubahkan, semakin serupa dengan Engkau. Melalui gereja di tempat ini, banyak rumah tangga akan dipulihkan, keluarga-keluarga akan dipulihkan, akan dikembalikan menjadi rupa Kristus di dalam setiap keluarga yang ada. Hubungan-hubungan suami istri akan dipulihkan oleh tempat ini. Jemaat di tempat ini bukan yang menjadi jemaat yang pasif, tapi jemaat yang bergerak, yang menjadi jawaban bagi sekitar, di tempat pekerjaannya, di tempat kumpulan PKK, kumpulan arisan, kumpulan rumah tangga, kumpulan tetangga kakak ini. Jemaat di tempat ini akan dikenal sebagai jemaat yang memiliki karakter Kristus. Jemaat yang mengasihi Tuhan, jemaat yang mengasihi sesama. Terima kasih untuk siang hari ini. Dalam firman-Mu terjemahkan dengan cara yang harus berada, supaya kami semua punya kerinduan untuk menikmati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.